Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Cahyani dengan NIM 2120207023 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di video ini saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengajaran yang diampu oleh Ibu Khalidah Ulfa, MPD. Pada praktik mengajar ini, saya akan menggunakan model pembelajaran Scramble dengan materi sistem pernapasan pada manusia untuk kelas 8 SMP. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau semuanya sehat. Lagi dengan Putri pada pembelajaran kelas yang hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ini kita belajar terlebih dahulu yang
pada sistem pernapasan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian atas, ada hidung dan tenggorokan. Yang kedua ada bagian bawah, yaitu trakea dan paru-paru. Di mana di dalam paru-paru itu terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Serta di luar paru-paru itu dilapisi oleh lapisan yang namanya pleura. Yang lain udah ya, udah capek ya, udah siang ya. Semangat dong, semangat. Kelas satu lagi ya. Slide selanjutnya, nah ini nih ada organ sistem pernapasan pada manusia. Ini hanya beberapa saja yang kita bahas hari ini, yaitu ada hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan pleura. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ada rongga hidung. Di sini ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, epiglotis, trakea, paru-paru. Di dalam paru-paru itu terdapat bronkus. Ini bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Diingat ya, urutannya jangan sampai salah. Ya, Bu. Baik, yang pertama ini kita akan membahas yaitu organ pernapasan pada manusia hidup. Baik, yang pertama ini ada organ sistem pernapasan hidung ya. Ada semua kan hidung di sini? Baik. Nah, hidung ini adalah organ pada sistem pernapasan manusia yang berhubungan langsung dengan udara dari luar. Baik, di sini ada bagian-bagian dari dalam hidung ya. Pertama itu ada rambut-rambut hidung atau selia, yang biasa kalian sebut itu bulu hidung. Itu fungsinya untuk menyaring partikel, debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua itu ada selaput lendir sebagai peramah benda asing yang masuk terhirup saat kita bernapas. Nah, selaput lendir inilah yang kita sering kan menemukan di hidung itu adanya kotoran hidung. Iya, Bu. Nah, inilah fungsi dari rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Lalu yang ketiga ada saraf hidung. Saraf hidung itu fungsinya untuk reseptor utama dalam indera penciuman serta berperan sebagai penerima rasakan atau aroma yang terbawa bersama udara yang terhirup. Lalu ada tulang rongga hidung yang merupakan bagian elastis yang membentuk bagian ujung hidung serta menyusun bentuk hidung. Baiklah, ini ada pengertian hidung ya yang telah ibu sebutkan di awal tadi, yang yaitu hidung merupakan bagian pernapasan yang berhubungan langsung dengan berbagai macam gas ataupun udara dari luar. Selain menghirup dan menyaring udara, salah satu fungsi hidung yang lain juga sebagai indera pembau. Nah, jadi kalian bisa mencium aroma wangi atau aroma dari makanan masakan kalian atau aroma sampah itu karena adanya sistem pernapasan atau indera pembau yaitu hidung. Nah, struktur hidung terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian luar, yaitu ada lubang hidung dan septum. Septum itu pemisah hidung berupa tulang rasan yang ada di tengah sendi. Itu namanya septum ya. Yang kedua itu ada bagian dalam rongga hidung. Yang pertama itu ada rongga hidung, silia, selaput saraf, pembau, dan selaput lendir. Selanjutnya ada tenggorokan. Baik, tenggorokan adalah sistem
tutupnya akan membuka, tetapi ketika kita mengunyah atau ingin menelan makanan, tutupnya akan tertutup. Bisa ya? Lalu ada laring atau pangkat tenggorokan, di mana letaknya terdapat antara faring dan trakea. Di mana di dalam laring ini adanya pita suara yang dapat mendetekan dan menghasilkan suara. Pada laki-laki, faring itu mudah sekali ya ditemukan. Laring itu mudah sekali ditemukan, yaitu jakun. Ada semua kan laki-laki jakun? Adapun beberapa fungsi dari tenggorokan yaitu yang pertama mengatur lancarnya proses bernapas dan menelan dengan cara mengarahkan ke saluran mana seharusnya udara atau makanan berada, seperti yang itu jelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah sistem pernapasan. Tenggorokan berfungsi sebagai penghubung antara hidung ke paru-paru dan organ lainnya. Nah, yang ketiga ini ada bronkus, di mana bronkus merupakan saluran percabangan dari trakea. Nah, ibu lupa ya menjelaskan trakea tadi apa. Jadi trakea ini merupakan batang dari tenggorokan yang berbentuk seperti pipa yang menanjak pada bagian leher dan rongga dada. Nih, ini trakea ya. Menanjak. Lalu percabangan dari trakea ini yaitu disebut bronkus, di mana bronkus ini menghubungkan antara trakea dan tiap-tiap lobus pada paru-paru. Adapun struktur yang membentuk bronkus yaitu adanya jaringan epitel untuk menangkap kotoran dari udara yang masuk. Yang kedua adalah lamina propina sebagai fondasi untuk sel epitelnya. Yang ketiga terdapat jaringan otot. Yang keempat tulang rawan. Tulang rawannya yaitu bersifat lunak sehingga memudahkan dalam melakukan gerakan pernapasan. Lalu ada fungsi dari bronkus. Yang pertama itu mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida dari dalam ke luar tubuh. Yang kedua menyediakan saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Dan yang ketiga melemparkan udara yang masuk. Lalu selanjutnya ada bagian pernapasan yaitu bronkiolus, di mana bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang strukturnya itu berupa elastin, lamina dan bronkia, silia dan sel plak. Nah, bronkiolus ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu bronkiolus lobular, bronkiolus respiratory dan bronkiolus terminal. Bronkiolus ini memiliki fungsi yaitu yang pertama menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang kedua, cabang-cabang bronkiolus membantu menyalurkan udara ke paru-paru sehingga dapat menyebar secara merata. Nah, di sini ada struktur dan fungsi dari alveolus ya. Alveolus atau sering disebut sebagai kantung udara merupakan salah satu organ pernapasan manusia yang berongga dan berbentuk seperti kantung udara kecil. Lihat gambarnya, jelas enggak? Jelas. Jadi seperti gelembung kecil itu alveolus itu ya. Alveolus ini berada di ujung-ujung dari bronkiolus di dalam paru-paru. Struktur pembentuk alveolus itu terdiri dari 3 sel utama, yaitu yang pertama ada squamosal alveolar, yang kedua sel alveolar, dan yang ketiga sel-sel epitel squamosal. Nah, fungsi alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran dua gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui udara yang akan kita hembuskan. Nah, yang terakhir ada struktur dan fungsi dari organ pernapasan yaitu pleura, di mana pleura merupakan suatu tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Nah, jadi di antara paru-paru dan dinding dada itu ada rongga tipis yang bernama pleura yang berisi sedikit cairan dalam rongga ini
dalam itu pleura visceral dan yang pleura calienta. Fungsi pleura sendiri itu untuk melindungi paru-paru dari gesekan yang selain ibu sebutkan tadi ketika melakukan pergerakan bernapas atau saat mengembang ataupun mengemis. Ibu sudah menjelaskan materi dari PPT ya. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita ada berapa? 19 ya? Ya. Jadi bagi 3 saja. Jadi ada yang 7 orang dan ada yang 6 orang. Mau bagi sendiri atau mau bagikan? Ibu aja. Jelasin Bu. Ibu aja. Oke. Baiklah, ini kelompok 1 ya, mulai dari Wilda sampai Fitri dengan jumlah 7 orang. Dan yang ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke Bu. Baik. Oke, silakan kursinya dibuat untuk berhadapan-hadapan antar kelompok atau membentuk lingkaran. Ini berhadapan-hadapan.
Yang kecil P. Ya, ini sama ya seperti yang pertama tadi. Kalian harus menyusun dulu kata-kata yang teracak ini, kemudian terakhirnya menjadi kata yang benar. Baru bisa menjawab pertanyaan pada waktu soalnya. Silakan mengerjakan anak-anak. Apakah masih ada yang bingung? Tidak. Paham ya cara kerjanya? Aku kasih waktu 15 menit ya. Setelah kalian mengerjakan, nanti kita ada perwakilan kelompok yang presentasi dan menuliskan jawabannya ke papan tulis. Silakan mengerjakan. Tapi bantu temannya. Jangan bantu temannya ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah Bu yang ini. Kelompok 2 bisa ya? Gak ada yang kebingungan kan? Sudah Bu. Periksa lagi ya. Masih banyak waktunya. Bisa Wildan? Wah, pinter ya Wildan. Kelompok 3 periksa lagi ya. Kalau udah periksa lagi. Biar
Jadi misal nih kelompok satu yang maju, kelompok satu ada salah, kelompok lainnya harus menyimak dan harus mengomentari atau memberi kritik ya. Baiklah, kelompok berapa dulu nih yang mau maju? Buat kelompok dua dulu silakan. Ya. Enggak bisa. Silakan baca jawaban pada pertanyaan nomor 2. Baiklah, kelompok yang lain dengarkan ya teman yang sedang menjelaskan di depan. Baiklah, saya akan bacakan hasil diskusi kami untuk memang soal nomor 1 dan soal nomor 3 sudah ada di papan tulis. Untuk soal nomor 2, pakaian berfungsi untuk menangkal benda asing yang masuk ke dalam, yang masuk dan membantu agar masuk lebih lancar. Fungsi bronkus untuk menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Fungsi bronkiolus untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi alveolus sebagai saluran bagi udara mengambil oksigen masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Fungsi pleura untuk melumasi bagian longgar paru-paru agar tidak terjadi gesekan pada saat mengembang dan menangkis. Baik, kelompok lain apakah ada yang ingin mengomentari jawaban dari kelompok 2 atau ada sedikit kritik atau saran? Kami dari kelompok 3. Baik, silakan Intan. Yang faring dan laring itu terbalik ya. Seharusnya Bu, faring dulu, setelah itu laring. Yang ini ya? Iya. Yang kartu soal yang sama? Iya. Balik ya kelompok 2. Jadi tolong nanti dipelajari atau dihafal lebih detail lagi. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok berapa lagi nih yang mau maju? Oke, silakan.
Baiklah, tolong dengarkan ya, temannya sedang mempresentasikan. Saya akan membacakan fungsi dari bronkus, pleura, trachea, bronkus, dan alveolus. Yang pertama yaitu fungsi bronchiolus, yaitu fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Kalau fungsi pleura yaitu untuk melumasi bagian rongga paru-paru agar tidak terjadi gesekan pada saat mengembang dan mengemis. Yang ketiga yaitu fungsi trachea. Fungsinya yaitu sebagai saluran bagi udara mengambil oksigen masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Yang keempat yaitu bronkus. Fungsinya yaitu untuk menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Dan yang terakhir itu alveolus. Fungsi alveolus ini yaitu untuk menangkap benda asing yang masuk dan membantu agar batuk lebih lancar. Baik, apakah ada yang ingin memberi saran kepada kelompok 3 terkait jawaban antara soal 1, masuk soal 2, atau masuk soal 3? Baik, kepada Faye, silakan. Berdiri di situ. Saya ingin memperbaiki yang masuk soal 2. Ya, Selanjutnya urutan itu yang pertama trachea. Trachea berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk dan membantu agar batuk lebih lancar. Dan fungsi dari itu kedua bronkus berfungsi untuk menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Dan yang ketiga itu bronchiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Dan yang keempat alveolus berfungsi sebagai saluran bagi udara mengambil oksigen masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Dan yang terakhir yang kelima pleura berfungsi untuk melumasi bagian rongga paru-paru agar tidak terjadi gesekan pada saat mengembang dan mengemis. baik, terima kasih kepada Faye. Dengar ya, kelompok 3. Jadi jawaban kalian itu terdapat sedikit kekeliruan untuk fungsi dari organ-organ pernapasan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dan silakan duduk ya. Baik, selanjutnya yang terakhir ya, kelompok 1. Silakan. Siapa perwakilannya? Rocky ya? Rocky. Silakan Rocky. Di atas.
Muhammad sudah memulakan mulai. Baik anak-anak, Ibu Andiri